Saya Alda Tridianda dengan BP 200-121 akan menjelaskan mengenai biaya produksi dan biaya bahan baku. Biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya yang terjadi dalam fungsi produksi. Fungsi produksi adalah fungsi yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi. 3 unsur biaya produksi yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung disebut biaya utama, prime cost. Biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik disebut biaya konversi, conversion cost. Contoh perhitungan biaya produksi. Biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang terjadi selama setahun masing-masing 5 juta, 4 juta, dan 1 juta. Hitunglah berapa biaya utama dan biaya konversinya. Jawab, biaya utamanya yaitu biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung, yaitu biaya bahan baku langsung sebesar 5 juta dan biaya tenaga kerja langsung sebesar 4 juta, sehingga total biaya utama yaitu 9 juta. Biaya konversi. Biaya tenaga kerja langsung sebesar 4 juta dan biaya overhead pabrik sebesar 1 juta. Total biaya konversinya yaitu 9 juta. Lanjut yang kedua, biaya bahan baku. Bahan baku langsung adalah bahan baku yang dapat secara mudah dan akurat ditelusuri ke produk jadi. Idealnya, semua biaya yang berkaitan dengan aktivitas perolehan bahan baku langsung harus menjadi komponen harga pokok bahan baku. Perhitungan harga pokok bahan baku langsung. Potongan tunai cash diskon diberikan jika dibayar lebih cepat dari jangka waktu yang ditetapkan. Ada 3 perlakuan ongkos angkut pembelian bahan baku langsung. Yang pertama, ongkos angkut dibebankan ke bahan baku langsung berdasarkan biaya sesungguhnya. Yang kedua, ongkos angkut dibebankan ke bahan baku langsung berdasarkan tarif ditentukan di muka. Yang ketiga, ongkos angkut diperlakukan sebagai biaya overhead pabrik. Perhitungan harga pokok bahan baku langsung. Kelemahan pembebanan ongkos angkut berdasarkan biaya sesungguhnya adalah perhitungannya terlalu merepotkan karena pembebanan ongkos angkut harus dilakukan setiap kali dilakukan pembelian bahan baku langsung. Selisih ongkos angkut dapat ditutup ke akun harga pokok penjualan jika selisihnya tidak signifikan. Sebaliknya, jika selisih signifikan, selisih ongkos angkut didistribusikan ke akun persediaan bahan baku langsung, persediaan barang jadi, dan harga pokok penjualan. Berikut sistem pencatatan persediaan bahan baku langsung. Terbagi 2 yaitu sistem perpetual dan sistem fisik. Saat terjadi pembelian bahan baku pada sistem perpetual, persediaan bahan baku langsung bertambah di debit, sedangkan kas atau utang dagang bertambah di kredit. Pada sistem fisik, pembelian bertambah di debit, kas atau utang dagang bertambah di kredit. Saat pemakaian bahan baku, pada sistem perpetual, persediaan bahan bertambah di debit dan persediaan bahan baku langsung bertambah di kredit. Pada sistem fisik tidak ada ayat jurnal. Yang ketiga, mencatat retur pembelian. Pada sistem perpetual, kas atau utang dagang bertambah di debit, sedangkan persediaan bahan baku langsung bertambah di kredit. Pada sistem fisik, kas atau utang dagang bertambah di debit, sedangkan retur pembelian dan pengurangan harga bertambah di kredit. Yang keempat, mencatat pengembalian bahan baku. Pada sistem perpetual, persediaan bahan baku langsung bertambah di debit, persediaan bertambah di kredit. Pada sistem fisik tidak ada ayat jurnal. Sistem pencatatan persediaan bahan baku langsung. Yang kelima, tujuan pengecekan fisik persediaan bahan baku. Sistem perpetual untuk memastikan kesesuaian antara catatan akuntansi dan kuantitas fisiknya di gudang.
Pada sistem fisik, untuk penentuan harga pokok persediaan akhir bahan baku langsung. Jurnal penyesuaian. Pada sistem perpetual tidak ada ayat jurnal penyesuaian. Pada sistem fisik, yaitu menghapus persediaan awal bahan baku langsung, yaitu dengan cara eksisar harga pokok produksi bertambah di debit dan persediaan bahan baku di kredit. Yang kedua, memunculkan persediaan akhir bahan baku. Hubungan antara buku besar persediaan bahan baku langsung dan buku besar pembantu persediaan bahan baku langsung. Seperti kita lihat, faktur pembelian, jurnal, dan lanjut ke persediaan baku langsung yang terdiri dari BBLA, BBLB, BBLC, dan jumlah yang merupakan persediaan akhir bahan baku langsung yang berasal dari pemakaian bahan, memo kredit, dan pengembalian bahan baku langsung. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuza Farhani, nomor BP 20010032. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan bagian biaya tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang terlibat langsung dalam perbuatan barang dan pembayaran upahnya berdasarkan unit yang dihasilkan atau berdasarkan jam kerja. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya tenaga kerja yang dapat secara mudah dan akurat ditelusuri ke produk. Dalam hal ini, upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja langsung. Ada beberapa hal yang diperhatikan dalam melakukan perencanaan tenaga kerja. Yang pertama, pencarian atau penarikan tenaga kerja. Kedua, kebutuhan tenaga kerja. Ketiga, pelatihan bagi tenaga kerja baru. Keempat, besarnya gaji dan upah yang harus diterima pekerja. Kelima, evaluasi serta spesifikasi pekerja yang akan dilakukan tenaga kerja. Dan keenam, pengawasan tenaga kerja. Contoh soalnya, biaya tenaga kerja langsung per unit menggunakan metode rencana unit kerja langsung terjadi pada PT Mas Raffi. PT Mas Raffi menerapkan standar kinerja bagi karyawan yang mampu memproduksi sebanyak 30 unit dengan tarif sebesar Rp3.000. Jika karyawan mampu melebihi target, akan diberikan bonus sebesar Rp500 per unit yang dihasilkan. PT Mas Raffi akan membayarkan biaya tenaga kerja langsung kepada masing-masing karyawan yang telah bekerja sesuai dengan tabel, yaitu program unit kerja langsung atau strike pitch work plan adalah memberikan insentif kepada pekerja yang dengan membayarkan upah atau gaji tambahan ketika pekerja berhasil mencapai target yang ditentukan perusahaan. Jawabannya, nama pekerja Dinda, Leni, dan Anissa. Unit per jam. Dinda 27 jam, Leni 30 jam, Anissa 33 jam. Upah pokoknya sama-sama Rp3.000. Nama pekerja Dinda. Unit per jam 27 jam. Upah pokok Rp3.000. Tarif per upah tidak tercapai. Upah yang diterima Rp3.000. Biaya tenaga kerja per unit Rp111. Nama pekerja Leni, unit per jam 30 jam, upah pokok Rp3.000, tarif per upah tidak tercapai, upah yang diterima Rp3.000, biaya tenaga kerja per unit Rp100. Anissa 33 jam, upah pokok Rp3.000, tarif per upah Rp500, upah yang diterima Rp4.500, biaya tenaga kerja per unit Rp136. Biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Dalam akuntansi tradisional, pool, biaya yang digunakan untuk mengumpulkan biaya overhead pabrik adalah pabrik atau departemen produksi. Di perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan, biaya overhead pabrik dibebankan ke produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Rumus biaya overhead pabrik. Yang pertama, rumus biaya overhead pabrik yaitu tarif BOP sama dengan BOPA per TDP. Yang kedua, rumus jumlah per unit produk.
tarif BOPU sama dengan BOPT per VT. Yang ketiga, rumus biaya bahan baku, tarif BOPA per tarif BOPB sama dengan BOPT per BT. Rumus pekerja tak langsung, tarif BOPP sama dengan BOPT per PT kali 100%. Rumus selanjutnya jam kerja langsung, tarif BOPJ sama dengan BOPR per JT. BOPT per JT. Rumus selanjutnya mesin produksi, yaitu tarif BOPM sama dengan BOPT per MT. Masing-masing rumus ada keterangannya di dalam kolom, yaitu BOPA sama dengan anggaran awal BOP, BOPT sama dengan taksiran BOP, TDP sama dengan taksiran dasar pembebanan, VT sama dengan taksiran volume, BT sama dengan taksiran bahan baku, PT sama dengan taksiran pekerjaan langsung, JT sama dengan taksiran jam kerja langsung, MT sama dengan taksiran jam mesin produksi. Sekian materi yang saya jelaskan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 5. Aliran biaya produksi pada perusahaan produksi dimulai dari pencatatan harga pokok bahan yang dibeli atau bahan baku, pencatatan bahan yang dimasukkan ke dalam proses produksi adalah pencatatan biaya tenaga kerja langsung dan biaya pencatatan biaya lain-lain atau biaya overhead pabrik yang terjadi selama proses produksi dan berakhir pada pencatatan harga pokok produk jadi. Kemudian dilakukan penyerahan ke bagian gudang produk jadi oleh bagian produksi. Dan tahap-tahap proses produksi adalah 1. Pembelian dan penyimpanan bahan baku, pengolahan bahan baku agar menjadi produk jadi, persediaan produk jadi sebelum terjual. 6. Laporan harga pokok produksi perusahaan manufaktur. Dengan adanya laporan ini, sebuah perusahaan manufaktur bisa melihat jumlah nilai persediaan yang digunakan dalam sebuah proses produksi. Selain itu, laporan tersebut juga dapat melihat jumlah nilai biaya yang digunakan dalam proses produksi dan jumlah nilai biaya overhead pabrik yang keluar dalam sebuah proses produksi. Berikut adalah contoh laporan harga pokok produksi perusahaan manufaktur. Laporan laba rugi pada perusahaan manufaktur sama dengan laporan laba rugi perusahaan komersil lainnya, di mana di dalam terdapat nilai pendapatan dan beban dalam suatu periode sehingga mendapatkan nilai laba atau rugi dalam suatu periode tertentu. Berikut adalah contoh laporan laba rugi sebuah perusahaan manufaktur.